Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa di majelis Zoom untuk melaksanakan dan mengikuti Stadium General Madrasah Sirah Nabawiyah MSN dan Madrasah Khilafah Rashidah MKR sebagai program unggulan Sirah Community Indonesia yang diadakan setiap tahunnya. Yang tahun ini karena kondisi pandemi maka diadakan atau diselenggarakan secara online insyaallah dari awal sampai akhir, sehingga tentu dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini, kita keluar dari situasi dan kondisi yang serba sulit ini dengan selamat zahiran wa batinan. Di sisi lain ada hikmah yang bisa dipetik bahwa kajian atau program Madrasah Sirah Nabawiyah dan Madrasah Khilafah Rashidah tahun ini akan dilaksanakan secara online, dan itu artinya bisa diikuti oleh peserta dari manapun juga. Biasanya ya paling terbatas di sekitar Jabodetabek lah, karena kegiatannya diadakan di Kalibata di Jakarta. Meski ada sebagian peserta yang Masya Allah datang dari tempat yang jauh sengaja untuk mengikuti Madrasah Nabawiyah, Sirah Nabawiyah ataupun Madrasah Khilafah Rashidah dari Batam, dari Lampung, dan dari tempat lain, yang tentu banyak sekali pengorbanan dengan mengikuti kajian selama 2 kali dalam 1 bulan untuk Madrasah Sirah Nabawiyah dan 1 kali untuk Khilafah Rashidah. Nah, tahun ini dengan diselenggarakan secara online, maka peserta dari manapun, dan sekaligus ini menjadi jawaban bagi banyak orang dari dulu, artinya bertahun-tahun yang lalu, meminta saya secara langsung ataupun tidak langsung untuk mengadakan program ini di berbagai tempat, bahkan di luar Jawa. Jadi sekarang tidak ada alasan untuk tidak bisa ikut karena faktor tempat gitu, karena bisa dilakukan dengan online. Ya saatnya ikutlah. Tentu saja sebagai program unggulan Sirah Community Indonesia, baik MSN ataupun MKR, memang ya Madrasah Sirah Nabawiyah dan Madrasah Khilafah Rashidah dikemas dengan sesingkat dan sepadat mungkin, karena sebenarnya kajian atau program ini merupakan program unggulan dasar sebenarnya, dimana yang ingin kita kejar, ingin dikejar oleh SCI adalah para peserta bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang periode Rasulullah SAW, yaitu Sirah Nabawiyah, ataupun periode Khulafaur Rasyidin selama 30 tahun,
dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Cuma untuk Khulafaur Rasyidin kita bagi dua, karena tidak mungkin kita adakan lebih padat lagi. Sebulan hanya bisa sekali, tidak bisa dua kali. Kalau sebulan dua kali barangkali kita bisa sekaligus, ya dalam 1 tahun itu bisa 1 angkatan. Jadi dua periode ini, dua periode emas dalam sejarah Islam ini bisa disampaikan dan bisa ditangkap dalam waktu yang relatif singkat. Kita mencoba untuk membatasi dalam kurang lebih 10 bulan saja. Artinya 10 bulan dengan intensitas 2 kali sebulan untuk Sirah Nabawiyah dan 1 kali untuk Khilafah Rasyidah, itu bisa menangkap secara utuh periode ini. Memang kalau kita berbicara tentang panjangnya materi, maka seharusnya diselenggarakan lebih lama dari ini. Cuma memang ada kesengajaan untuk diringkas selama 1 tahun kurang lebih dalam, atau 1 angkatan 1 tahun ini, karena ini merupakan dasar yang akan menjadi pijakan penting untuk membaca sisi-sisi lain dari Sirah Nabawiyah ataupun dari Khilafah Rasyidah yang bersifat pendalaman, pengembangan, sehingga sengaja dasar dari periode ini yang tentu saja kita akan menonjolkan sisi alurnya gitu ya, itu diharapkan bagi siapapun yang telah menyelesaikan program ini punya basic yang cukup untuk kemudian masuk ke bagian-bagian lebih detail, lebih spesifik, lebih mendalam dari sirah ataupun Khulafaur Rasyidin. 1. Yang kedua, juga bisa menjadi pijakan yang cukup untuk membaca sejarah Islam pada periode-periode berikutnya. Karena kalau kita masuk lebih jauh ke sejarah Islam atau sejarah umat Islam setelah Khulafaur Rasyidin, yang populernya itu Bani Umayyah, Abbasiyah, Mamalik, sebelumnya tentu ada Risa, ada Aghalibah, ada Andalus, ada Bilad Mawara an-Nahar, sampai kemudian masuk ke Turki Utsmani gitu ya. Kalau kita masuk ke situ, tentu saja kita membacanya sebagai muslim akan tidak mudah untuk memberikan penilaian terhadap periode sejarah yang begitu panjang itu tanpa kita memiliki acuan, dan acuannya adalah sirah atau periode Sirah Nabawiyah dan periode Khilafah Rasyidah. Jadi memang basic ini sangat dibutuhkan. Nah, itu dia makanya kenapa kita buat atau kita kemas dengan seringkas dan sepadat mungkin. Seringkas-ringkasnya 1 tahun, dalam arti adalah 10 bulan lah gitu ya. Dan padat dalam arti sebagai alur, insya Allah akan didapatkan semuanya dari awal sampai akhir. Cuma untuk detailnya tentu itu perlu tahapan lanjutan, dan sekaligus sebagai pijakan untuk membaca sejarah Islam yang lebih panjang. Nah, ini yang membedakan program Madrasah Sirah Nabawiyah dan Madrasah Khilafah Rasyidah dengan program-program yang mirip dari segi judul dan lain sebagainya. Karena di tempat lain atau di program lain saya tidak buat seperti ini, saya bedakan gitu ya. Nah, berikutnya, bahwa ketika kita membahas Sirah Nabawiyah dan Khilafah Rasyidah, yang itu artinya kita membahas satu rentang masa kurang lebih sekitar 50 tahun.
masa Rasulullah SAW berdakwah itu 23 tahun, di mana 3 tahun di awal itu secara terbatas. Artinya Rasulullah SAW baru berdakwah secara terbuka kepada semua orang setelah masuk tahun keempat, dan itu artinya totalnya 20 tahun. Plus kemudian Khilafah Rashidah dari Rasulullah SAW wafat sampai Ali bin Abi Thalib wafat, dari tahun 11 sampai tahun 40. Itu artinya 30 tahun. Ada 50 tahun. Dari 1443 ya. 1443 tahun sampai saat ini. Ada 50 tahun yang sangat-sangat penting sekali bagi kita sebagai umat Islam untuk kita ketahui, bahkan kita kuasai sebagai sebuah materi. Saya tidak mengatakannya semata-mata sebagai materi sejarah, walaupun itu faktanya memang sejarah. Tapi sebenarnya lebih dari sekedar masalah kumpulan dari atau rangkaian dari peristiwa. 50 tahun dalam sejarah umat Islam sampai hari ini, gitu ya. 50 tahun itu sangat penting dalam membangun pedoman bagi kita untuk mengidentifikasi jati diri dan identitas keislaman kita. Kita di sini artinya bukan orang per orang saja. Kalau orang per orang tentulah itu lebih mudah karena akan dikembalikan kepada masing-masing. Tapi kita sebagai umat, karena umat Islam itu memang dihadirkan oleh Allah dengan kekhasannya. Keberadaan umat Islam itu tidak sekedar bahwa kita ini adalah bagian dari keberadaan semua umat manusia. Artinya kita hanya meramaikan, gitu. Meramaikan umat manusia bahwa kita ada di tengah mereka. Kalau disederhanakan, ini tentu perlu dikoreksi. Kalau jumlah umat Islam totalnya saat ini itu 1,5 miliar contohnya, dari 8 miliar, ini sekali lagi bisa salah, ini kira-kira aja, dari 8 miliar jumlah umat manusia di dunia, yang itu sebenarnya tidak kecil. Bisa dikatakan umat Islam itu 20% dari total populasi manusia di bumi ini sekarang ini, 20%. Keberadaan umat Islam yang merupakan 20% dari total populasi manusia di dunia itu untuk apa? Apa arti kehadirannya di tengah umat manusia? Jangan berpikir bahwa kita hanya meramaikan bahwa dari 8M itu, 8 miliar manusia itu, hampir 2 miliarnya adalah kita. Bukan sekedar meramaikan. Enggak. Ingat, kita ini makhluk. Kita ini ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghadirkan kita dalam kehidupan. Artinya tidak bisa ini hanya sekedar ya sudah. Allah kan sudah menciptakan yang sudah. Urusan kehidupan tinggal kita yang ngurus. Kita yang ngurus berdasarkan ketetapan Allah, petunjuk Allah, tidak bisa tidak. Nah ini dia. Sehingga kita harus menyadari bahwa sebagai umat Islam itu apa arti keberadaan kita di tengah umat manusia saat ini. Nah, untuk memahami itu kita harus paham kelahiran umat Islam. Dan kalau kita berbicara tentang kelahiran umat Islam dalam arti yang ideal,
Ya tentu saja adalah umat yang dibentuk oleh Rasulullah SAW sebagai acuan, sebagai pedoman, sebagai model, sebagai teladan. Kenapa Rasulullah SAW dan kaum muslimin umat Islam itu hadir di masa beliau dan di masa Khulafaur Rasyidin itu? Kenapa mereka ada? Apa yang mereka buat dalam kehidupan? Apa arti, apa bobot dari keberadaan mereka di tengah kehidupan yang ada saat itu? Nah, itulah acuan kita. Itulah acuan kita. Sehingga ketika kita sedang menjalani kehidupan kita, kita tahu apa yang harus kita jalani, kita tahu apa kontribusi yang harus kita berikan terhadap kehidupan ini. Nanti di level apapun, dimanapun kita berada, di bidang apapun, Anda sebagai apa? Sebagai pribadi, sebagai seorang yang di tengah saudaranya, sebagai bagian dari keluarga, sebagai orang tua, sebagai tetangga, sebagai pengusaha, sebagai manajer di tempat kerja, perusahaan, sebagai pejabat publik, sebagai politisi, sebagai penguasa, sebagai ulama, sebagai tokoh, itu semua masing-masing nanti ada arti, ada bobot sebagai umat di situ. Tanpa itu kita kehilangan segalanya. Tanpa itu kita persis seperti yang disebutkan Rasulullah SAW. Kita buih, kita ghuza, kita buih yang kelihatan banyak tapi tidak memberikan arti terhadap arus sekalipun, bahkan hanya mengapung, mengambang di atas arus. Sementara yang menentukan kita arus, kita yang gak menentukan apapun. Lah, arus itu siapa yang menentukan? Ketika umat ini tidak menjadi arusnya, kita menjadi buihnya. Ini masalah besarnya. Inilah yang melatar belakangi mengapa Sirah Community Indonesia betul-betul menjadikan program Madrasah Sirah Nabawiyah dan Madrasah Khilafah Rasyidah sebagai program unggulan, dalam arti program yang terus dilaksanakan dan dikembangkan. Karena harapannya melalui madrasah ini kita semakin mengenal jati diri dan identitas kita sebagai umat. Apa arti keberadaan kita di tengah kehidupan ini? Jangan sampai kita seperti yang digambarkan dalam arti negatif oleh Rasulullah SAW sebagai ghuza, sebagai buih. Dan Rasul mengatakan buih itu banyak. Artinya bukan karena sedikit umat itu tidak berperan dalam kehidupan, tidak menjadi arus yang menentukan, bukan karena sedikit. Menjawab pertanyaan seorang sahabat, awamin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah ketika itu, yaitu ketika umat ini tidak menentukan arus, tidak menjadi arus penentu, tidak memberi warna pada kehidupan, tidak memiliki produktivitas yang berpengaruh, berdampak luas, apakah karena jumlahnya terlalu sedikit sehingga tidak mempengaruhi? Bukan, kata Rasulullah, bal yawma idzin antum katsir. Au kama qal, hari itu jumlah kalian banyak, cuman banyaknya itu tidak menentukan. Kenapa? Karena bobotnya ghuza. Ghuza karena dia buih. Itu analogi yang sangat-sangat mengena. Di tengah arus, buih itu ya paling juga ya pras ngapung di atas, tidak menentukan arus, terbawa arus dan cenderung minggir.
ada di pinggiran, kita menjadi penonton dari arus itu. Kita tidak lagi menjadi pelaku sejarah, tapi kita menjadi penonton sejarah. Umat Islam tidak lagi menjadi pemain di panggung sejarah, tetapi menjadi penonton di pinggiran panggung sejarah. Nah, ini sudah berjalan lama. Artinya ini bukan satu kondisi yang sedang kita alami belakangan ini. Umat ini sudah perjalanannya berlangsung 1443 tahun. Dari 1443 tahun kita tuh sudah lama, umat tuh sudah lama berada di posisi ini. Yang tadi disebut Rasulullah SAW sebagai ghuza. Ya sulit untuk menentukan persisnya berapa lama. 50, 100, 200 tahun, bisa lebih. Bisa lebih. Menentukan titik itu penting tapi sulit. Kenapa? Karena tidak concern terhadap persoalan sejarah. Apa pentingnya kita menentukan titik di mana umat Islam itu mengalami degradasi? Umat itu decline, turun, terjun bebas, merosot kualitasnya. Umat itu rapuh dan kemudian mulai menjadi serpihan-serpihan yang tidak berarti, tidak kuat, tidak kokoh, mulai menjadi buih. Mulai kapan? Itu penting. Penting. Kenapa? Karena kalau kita menemukan titik itu, kita kemudian artinya kita mundur untuk menemukan titik itu, kita akan menemukan gitu ya, sekaligus menemukan jalan yang seharusnya kita tempuh. Saya analogikan dengan orang yang sedang menempuh perjalanan. Dia bertolak dari satu titik permulaan, dan dia punya titik tujuan. Tentu dia punya bekal, pengetahuan setidaknya dan sebagainya untuk bisa mencapai tujuannya. Nah, di tengah perjalanan ada satu hambatan, kondisi dan seterusnya, perubahan-perubahan yang membuat dia kemudian mengambil jalan lain, yang ternyata jalan ini tidak mengantarkan dia kepada tujuan itu, menyimpangkan dia dari tujuan. Tapi penyimpangan itu ada titik mulanya, titik mula penyimpangan itu ada, pasti ada, nggak mungkin nggak, karena awalnya dia benar, gitu ya, awalnya benar. Hanya saja di tengah jalan, di satu titik tertentu, dia kemudian, ya katakanlah ada cabang, jalannya bercabang, mudahnya analoginya, jalannya bercabang. Dia kemudian mengambil jalan yang lain, gitu ya, jalan yang tidak mengantarkan dia ke tujuan. Dia menyimpang, dia nggak nyampe, berarti sesat di sini nih, tersesat dia. Kalau orang tersesat, lanjut. Hanya orang bodoh yang kemudian udah tahu tersesat, kemudian lanjut dalam arti ada cabang lagi dia ikuti, ya udahlah ikuti aja. Mudah-mudahannya nanti nyampe. Bodoh betul kalau begitu. Kita tidak boleh menjadi umat yang bodoh seperti itu. Mundurlah. Setidaknya ikuti jalan yang diikuti itu. Kita harus, apalagi kalau ada auto reverse. Ada mobil-mobil canggih sekarang kan bisa auto reverse itu. Dia bisa nyari jalan mundurnya, tapi itu pun terbatas berapa meter. Kita mundurlah. Ayo kaji sejarah, temukan titik awal penyimpangan tadi, atau akhir dari titik jalan yang benar. Dari sini kita akan terhubung dengan jalan yang
awal yang benar tadi, gitu ya. Dan kemudian kita akan menemukan jalan yang kelanjutan yang benar untuk mencapai tujuan. Ini yang kita butuhkan dalam kajian sejarah. Nah, untuk ini kalau saya analogikan dengan perjalanan, untuk memahami, gitu ya, kita sebagai umat Islam hari ini, yang paling mudah dan paling berharga, sekaligus paling berharga yang kita miliki, adalah justru kejelasan titik awalnya itu. Titik tolak umat Islam 50 tahun dari 1443 tahun itu sangat-sangat clear bagi yang mengkaji sejarah. Bagi yang nggak mengkaji sih bingung, Ustadz mana yang benar ini, Ali bin Abi Thalib atau Aisyah ini kok dalam perang Jamal. Kalau orang yang mengkaji sejarah nggak bingung kok. Tapi kalau orang yang sekali-sekali bacanya bingung. Apalagi yang tidak pernah baca, hanya tahu isunya, bingung. Kok para sahabat saling bunuh sih? Ya. Kenapa? Atau mana yang benar? Ali atau Muawiyah? Kenapa saling bunuh? Kalau orang yang memahami, belajar dengan baik, mudah memahami itu. Insya Allah sangat mudah, clear sebenarnya. Tidak akan bingung. Itulah. Itu katakanlah yang paling pahit, yang paling rumit dalam fase yang kita sebut tadi sebagai fase titik tolak yang sangat penting itu. Itu aja mudah sebenarnya. Insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Yang penting sekali lagi, keunggulan kita sebagai umat Islam, kelebihan kita sebagai umat Islam, pertama tentu saja kita punya sumber kelahiran umat ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu mahal. Peradaban mana di dunia, bangsa mana, masyarakat mana di dunia yang punya pedoman sehebat umat Islam? Emang Eropa untuk masuk ke fase yang mereka sebut Renaissance, ini Eropa yang paling dekat dengan kita ya, Barat, itu gampang, proses yang gampang, yang sederhana? Gak mudah untuk menemukan satu fase yang mereka klaim, mereka sebut sebagai pencerahan, menemukan titik terang kembali setelah yang mereka sebut, mereka akui sebagai abad kegelapan. Artinya sejarah Eropa, mereka sendiri atau sejarah Barat, mereka sendiri mengakui ada yang disebut sejarah kegelapan. Maka Renaissance itu titik pembeda sejarah Barat. Saya katakan peradaban Barat, sejarah Eropa Barat. Untuk kemudian mereka menjadi penentu dunia, arus dunia, gitu ya. Itu kan baru 300-400 tahun yang lalu. Artinya kalau umat Islam itu 1440-an, mereka tuh di fase itu baru sekitar 300-400 tahun yang lalu. Belum lama. Artinya kalau dalam sejarah umat Islam ada 1000 tahun sebelum itu yang diakui Barat sebagai kegelapan mereka. Kelamaan Barat gelapnya. Lama banget. Gitu loh. Cuman kan kita yang hidup pada masa ini hanya melihat ujungnya kan. Eropa maju sekali, Barat masih. Mereka untuk jungkir balik untuk sampai menemukan pencerahan itu lama itu. Dan kalau secara objektif diakui, dan ada orang Barat, sejarawan Barat yang mengakui bahwa pencerahan itu tidak mereka gali, dalam arti tidak mereka dapatkan secara independen gitu, dari tubuh mereka sendiri. Enggak, bohong itu. Tapi karena mereka mengambil cahaya itu dari sumber cahaya sebelumnya. Ini analogi ya, dari umat Islam. Artinya sebenarnya secara peradaban, secara produk peradaban,
Eropa itu melanjutkan pencapaian umat Islam pada masa itu. Sederhananya begitu. Ya kalau melanjutkan mah wajar aja kan. Kalau kemudian mereka maju. Saya berani katakan ini karena fakta yang tidak bisa dibantah di Eropa adalah adanya gerakan penerjemahan buku-buku, karya-karya ulama, ilmuwan, intelektual umat Islam secara masif ke dalam bahasa-bahasa Eropa. Jadi keberhasilan Eropa itu bukan sekedar sukses secara militer merebut wilayah-wilayah Islam atau wilayah umat Islam, kekuasaan umat Islam. Bukan masalah invasi dan pendudukan, tapi mereka menemukan harta atau kekayaan yang teramat sangat mahal nilainya, yaitu karya-karya umat Islam, karya tertulis dan tidak tertulis. Planetarium itu sudah sangat maju di dunia Islam pada saat Eropa mulai bangkit secara militer itu. Apalagi kalau kita bicara tentang industri persenjataan, mereka aja sampai sekarang masih mengakui kok. Kalau bicara tentang industri persenjataan, mereka menyebutnya dengan arsenal. Dari Dar al-Sina'ah, Darsenal, arsenal. Sampai sekarang masih mengakui kok. Kapten, Kupton. Ya, Kapten kapal laut, Kupton. Admiral, Amirul Bahar, Amirul Bahar, Admiral. Apa? Kita dari kajian linguistik aja ketahuan kok, gitu. Karena lebih dulu umat Islam di situ. Udahlah apa? Kalau astronomi udahlah sampai sekarang. Tuh yang kelayapan di jalan itu. Yang kalau sekali jalan tuh kelihatan. Kalau di Indonesia itu standar orang kayanya Indonesia naik Alphard. Alphard dalam bahasa Jerman, Alpha dalam bahasa Inggris, itu Alpha dalam bahasa Arab, bintang, Alpha. Yang di saat mulai redup dia terang, makanya mobil Alphard kalau lewat kan orang miring. Itu kan astronomi. Udahlah, itu terlalu banyak. Jadi di sini kita harus tahunya di sini. Panjang, terlalu panjang. Eropa itu terlalu lama. Sejarah penerjemahan buku-buku karya umat Islam ke dalam bahasa Eropa, gitu ya, bahasa Latin terutama, Yunani, ya, Greek, itu di Toledo saja, itu kan persinggungan yang paling intensif pertama. Itu berjalan sekitar 200 sampai 300 tahun. Ada divisi penerjemahan di katedral mereka. Saya pernah mengunjungi bekas-bekasnya. Dan totalnya sekitar 500 tahun. Itu yang saya catat dari, atau saya kutip dari pernyataan dan tulisan Profesor Hamid Fahmi Zarkashi, yang sekarang tahniah bagi beliau mendapat amanah menjadi rektor Universitas Darussalam Gontor. 500 tahun. Terlamaan 500 tahun untuk lahir sebagai sebuah peradaban, dalam arti kemudian punya karya-karya peradaban. Umat Islam itu untuk sampai di titik karya-karya melahirkan karya peradaban itu cuma 150 tahun. Umat Islam. Dan itu dari seluruh umat-umat yang punya legasi peninggalan peradaban sebelumnya. Nah, umat Islam kemudian melahirkan peradabannya sendiri, yang itu kemudian menginspirasi, kemudian mendorong kelahiran peradaban Barat, dan itu prosesnya 500 tahun penerjemahan. Saya katakan karena mereka tidak mudah untuk bisa, karena mereka tidak punya sumber yang bisa membingkai, gitu ya, kelahiran peradaban itu. Kita punya Al-Quran dan Sunnah. Umat manapun tidak punya itu. Barat Jepang ketika melakukan restorasi
Meiji. Mereka tidak punya kerangka itu. Kita punya. Nah, itu satu kekayaan yang teramat sangat mahal yang dimiliki oleh umat Islam. Bersamaan dengan itu, yang tidak kalah penting adalah penjelmaan, pengejawantahan dari sumber sekaligus kebenaran, gitu ya. Peradaban besar manapun akan mulai dari titik kebenaran ini. Dalam arti mereka harus ada titik-titik yang disepakati dalam batas-batas peradabannya masing-masing. Eropa, dalam konteks Eropa, mereka bermula dari titik yang mereka sebut sekularisme. Jadi sekularisme itu bagi mereka menjadi basis nilai yang disepakati, harus sekuler. Sehingga sekularisme itu sakral bagi mereka. Dan kemudian melahirkan liberalisme. Liberalisme itu sakral bagi mereka. Artinya dalam konteks peradaban. Tidak bisa diotak-atik. Gitu loh. Tidak bisa diotak-atik. Makanya jadi heboh melulu itu kan karena bagi mereka sakral. Kebebasan alam mereka, itu kebenaran HAM alam mereka, itu bagi mereka sakral. Bagi mereka kita jadi penjahat kalau kita melanggar yang mereka sebut HAM dalam pandangan mereka. Peradaban manapun. Nah, kita memiliki Al-Quran. Maka kalau kebenaran Al-Quran diotak-atik, dinodai kesakralannya, sebenarnya kita nggak mengerti bagaimana seharusnya memperlakukan sumber yang merupakan titik tolak terpenting dalam kehidupan kita. Karena kalau titik tolak aja kita perdebatkan, kita tidak akan pernah melakukan apapun. Kita akan jadi buih, pasti jadi buih. Maka kalau ada umat Islam nyinyir dengan Islam, ada orang Muslim nyinyir dengan Islam, nyinyir ajaran Islam, nyinyir, sebenarnya itu pasti itu buih itu. Dan dia nggak akan berikan kontribusi apapun terhadap umat. Yakin. Nggak akan. Walaupun dia di ormas apapun dan lain sebagainya. Nah, bersamaan dengan sumber ini ada penjelmaan, ada pengejawantahan yang tertuang dalam praktek dan perjalanan hidup generasi pertamanya, yaitu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Itu yang saya batasi dalam kajian kita 50 tahun pertama. Ini masalah pembatasan saja karena tidak mungkin terlalu jauh. Maka saya katakan MSN dan MKR itu, Madrasah Asyarun Nabawiyah dan Khilafah Rasyidah, itu menjadi ya modal awal gitu aja. Bukan berarti segalanya gitu loh. Karena para sahabat itu hidup sampai 100 tahun kurang lebih. Masa sahabat itu sampai 100 tahun. Gitu ya. Tapi kita batasi secara kajian di sini dulu gitu. Ini sebagai titik tolak peradaban kita. Ini yang sekali lagi mendorong SCI untuk betul-betul concern di sini. Karena ketika kita sudah berjalan 1443 tahun dan kita kehilangan identitas sekarang, kita layak mengakui sebenarnya kalau dalam konteks Eropa gitu, kita dalam dark ages, itu artinya kita dalam abad kegelapan gitu. Tapi tentu tidak dalam arti sepenuhnya sama apple to apple ya. Jangan apple to apple melulu lah, Android to Android lah gitu. Penjelmaan dari petunjuk sumber kebenaran Al-Quran dan Sunnah itu menjadi penting dan tidak bisa dipisahkan. Al-Quran dan sirah itu tidak bisa dipisahkan. Al-Quran, Sunnah dan sirah Nabawiyah dan Khilafah Rasyidah itu tidak boleh dipisahkan. Karena di sini konsep, teori dan sebagainya, pokok-pokok pemikirannya, di sini pengejawantahannya,
implementasinya, wujud nyatanya, ini yang penting sekali bagi kita. Makanya generasi tabi'in yang tidak pernah menjumpai Nabi SAW itu diajari oleh generasi sahabat. Al-Quran dengan sirah itu berbarengan. Dan ini tidak lagi menjadi tradisi keilmuan dan pendidikan kita. Kita membahas Al-Quran sebagai sumber hukum, iya, dan itu penting sebagai dalil hukum, gitu ya. Fikih, gitu. Sehingga kita dalam berfikih, dalam beramal, gitu, itu punya dalilnya yang benar, gitu ya. Tapi fikih itu bagian dari hidup. Masalah-masalah fikih, hidup itu nggak semuanya masalah fikih, gitu. Begitu juga sebagai dalil akidah, sebagai materi-materi, gitu. Satuan materi yang terkait dengan akidah. Akidah itu bukan sekedar satuan materi. Akidah itu hasil akhirnya akan membentuk atau seharusnya membentuk pandangan hidup yang komprehensif. Pandangan manusia terhadap hidup secara komprehensif. Bahwa kehidupan ini lillah, bersumber dari Allah, bermula dari Allah, innalillah, dan kemudian keluar ke dalam kehidupan nyata, dan kemudian semua akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Bahwa kehidupan itu. Kalau kita sadar bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka semua tata kelola kehidupan kita tidak akan keluar dari framework itu. Itulah tauhid. Jadi tauhid itu bukan sekedar masalahnya Allah itu di atas atau di mana. Bukan semata itu. Nggak berhenti di situ. Praktek hidup Rasul dan para sahabat itulah sebenarnya adalah pengejawantahan dari konsep tauhid di lapangan. Itulah manusia bertauhid. Ketika bisa membuat itu, ketika dalam posisi Umar bin Khattab sebagai kepala negara, yang kalau kita aplikasikan gitu dalam peta gitu sekarang itu membawahi sekitar hampir 15 atau lebih kurang 15 negara saat ini. Dulu Umar bin Khattab sendirian, sekarang 15 kepala negara, kerajaan dan seterusnya. Tapi tertata sangat rapi, terdata sangat akurat, dan kemudian semuanya bisa disejahterakan. Tidak ada gelandangan. Dalam arti orang yang memang kerjaannya menjadi gelandangan itu tidak ada di zaman Umar. Ini menarik. Itu manusia bertauhid. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita sudah berjalan 1443 tahun dan kita dalam kondisi yang kita sadari bahwa ada satu persoalan besar dalam kehidupan kita, maka kita harus menemukan tadi titik awal penyimpangan kita dalam sejarah apa. Dan itu tidak mudah. Nah, dan kita tidak secara absolut harus menemukan titik ini. Dalam arti tidak harus betul-betul kebingungan. Kenapa? Karena sebenarnya kita mempunyai khazanah titik awalnya yang sangat luar biasa. Karena titik awal yang 50 tahun inilah yang kemudian akan menjadi acuan kita untuk membaca perjalanan umat pada masa-masa berikutnya. Kita membaca hasil umum karya umat dalam 100 tahun masa Bani Umayyah, kemudian 500 tahun Abbasiyah. Itu berdasarkan acuan ini. Ini jadi mudah kita membacanya. Kalau enggak kita akan kebingungan. Saya katakan acuan. Bukan berarti kita dengan kembali ke sejarah itu artinya kita kembali dalam arti dalam bahasa umum nostalgia kah, atau kita memang kembali untuk menghindar dari masa kini karena kita ingin memakai semua atribut gitu ataupun apa masa lalu. Enggak, bukan. Atau
bukan berarti menghadirkan ini sebagai copy paste semua yang ada di zaman itu kemudian menjadi persoalan zaman. Enggak begitu belajar sejarah. Kita tetap hidup dengan zaman kita, dengan tools yang ada di zaman kita, dengan perkembangan zaman kita. Kita nggak perlu ibaratnya anti handphone karena zaman Rasulullah nggak ada handphone, nggak perlu, istilahnya begitu, nggak perlu. Tapi ketika ini menjadi acuan itu penting. Artinya membingkai perkembangan kita, sehingga tidak keluar dari maqasidnya, dari tujuannya, tidak keluar dari framework, dari kerangka peradaban Islam. Ini dia. Nah, dari sini ketika kita membahasakan pencapaian atau karya hasil akhir karya Rasulullah SAW, itu dengan istilah apa sebenarnya? Rasulullah itu melahirkan apa? Rasulullah SAW melahirkan orang-orang hebat, betul. Tentu tidak salah. Faktanya memang begitu. Rasulullah SAW melahirkan sistem pemerintahan, tata kelola negara, betul. Rasulullah SAW melahirkan itu. Faktanya ada, jelas. Rasulullah SAW melahirkan sistem ekonomi, ya, betul. Kalau kita baca, pelajari sisi ini, aspek ini dengan baik, jelas sekali bahwa ada sistem ekonomi jahiliyah, ada sistem perdagangan perniagaan jahiliyah. Rasulullah SAW kemudian berhasil membentuk sistem perdagangan dan ekonomi Islam yang kemudian bisa menggerus, artinya membuat sistem jahiliyah itu tidak lagi layak pakai, expired. Jadi orang-orang yang dulu memakainya dan itu betul-betul efektif, gitu ya, sebelumnya itu kemudian mereka rasa expired dan nggak tanggung-tanggung. Rasulullah melahirkannya itu di pusat dari sistem perdagangan sebelum Islam atau jahiliyah. Kalau kita baca sejarah masa jahiliyah dalam terkait dengan ekonomi, maka sumber perniagaan, sumber perdagangan, sumber jadi penentu perekonomian Jazirah Arab, bahkan itu dampaknya ke dunia, itu Mekah, tidak ada yang lain. Mekah. Zaman itu Mekah yang menentukan. Sebelumnya sebelumnya ada di Yaman, ada Sabah, dilanjutkan dengan Himyar, gitu ya. Sebelumnya ada di Irak, gitu ya, yaitu ada Palmyra, kemudian Hira. Sebelumnya ada di Syam, ada yang penentu itu Anbat, gitu ya. Kemudian Ghassan yang pusatnya itu Busra dan sebagainya, Petra, Busra, gitu ya. Iya, sebelumnya itu menentukan. Tapi begitu mereka berangsur-angsur memudar, maka Mekahlah yang tumbuh menjadi penentu. Rasulullah SAW itu membangun sistem, melahirkan sistem di pusatnya dan mengalahkan, betul, secara itu. Tapi secara simpel, apa sih yang dibangun Rasulullah SAW? Kalau kita bahasakan, Rasul membangun peradaban. Dari kata adab, peradaban. Bagaimana semua tata kehidupan manusia dalam segala hal itu kemudian terhubung secara teratur, gitu ya. Ada sistem nilai yang menjadi penentu dari semua hubungan, semua unsur itu. Seperti tertatanya alam semesta ini sebagai ciptaan Allah yang sangat indah, tertata. Langit, bumi, bintang gemintang, planet dan sebagainya, semua tertata, tidak berbenturan, tidak saling meruntuhkan.
Itulah peradaban. Sehingga kekhusyuan seorang Abu Bakar tidak menghalangi dia untuk kemudian bermain di pasar dan kemudian menjadi pedagang yang meraih keuntungan besar. Tahajudnya dan kegemaran Utsman membaca Al-Quran tidak menghalangi dia untuk kemudian menjadi seorang saudagar yang begitu elegan, gitu ya. Itu narik itu kan. Susah kita sekarang. Orang yang khusyuk sholatnya, tahajudnya kuat, ke pasar belum tentu bisa main. Memanage belum tentu bisa. Itulah. Mengatur kayak manajemen berantakan. Sebaliknya juga iya. Sebaliknya juga begitu. Manusia yang sudah tereduksi, manusia yang sudah kehilangan unsur tadi sistem nilainya sebagai manusia. Kita ini manusia yang terpetak-petak, terkotak-kotak, gitu ya. Sehingga dia baik di sini tapi amburadul di situ dan seterusnya. Sehingga tingkat kompatibilitasnya rendah. Dan itu artinya tidak berperadaban, gitu ya. Indonesia kan nggak kekurangan orang pintar kan. Tapi kenapa begini? Persoalan hukum kita amburadul. Emang Indonesia sudah tidak punya ahli hukum? Emang sarjana hukum sudah nggak ada lagi? Fakultas-fakultas hukum. Emang sudah mandul? Enggak kan? Ekonomi kita kayak gini, sampai bingung gitu mengatasi APBN gitu. Emang fakultas ekonomi kita sudah tidak melahirkan sarjana S1, S2, S3? Emang guru besar sudah nggak ada? Ada apa ini? Yang nggak ada tuh peradaban, bukan nggak ada orang pintar. Nah, jadi Rasulullah SAW melahirkan peradaban. Ya. Karena tadi saya katakan orang-orang yang begitu khusyuk salat tahajud itu kemudian memimpin tempur sebagai perang sebagai panglima jenderal, gitu. Menjadi pemimpin kepala atau memimpin negara sebagai administrator, melaksanakan tata kelola negara dengan sangat hebat, memiliki administrasi dan segala-segalanya lah, intinya begitu. Nah, ketika Rasulullah SAW itu melahirkan peradaban, modal awalnya apa? Rasulullah SAW melahirkan manusia. Maksudnya melahirkan manusia bukan dalam arti sebagai ibu gitu loh. Ini metafor aja. Rasul melahirkan manusia. Ingat, Rasulullah SAW itu bertolak dari masa jahiliyah, di mana semua yang ada di sekitarnya adalah jahiliyah, manusianya juga manusia jahiliyah. Begitu Rasulullah SAW menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka inilah titik permulaan upaya Rasulullah SAW untuk menarik manusia-manusia jahiliyah ini, mengentaskan manusia-manusia jahiliyah ini ke suasana yang sepenuhnya berbeda, walaupun di tempat yang sama, di masa yang sama. Jadi ada faktor lain yang menentukan perubahan itu. Toh Rasulullah SAW tidak pernah keluar, dalam arti masuk ke alam tempat baru. Kalau Indonesia mungkin lebih mudah gambarannya, kan ada sekian belas ribu pulau. Yuk kita tinggalkan aja, kita cari pulau kosong kan masih ada, kita bangun yuk di situ. Enggak harus begitu. Rasulullah SAW tetap berada di dalam dimensi ruang dan waktu yang sama dengan sebelumnya, tapi kemudian bisa melahirkan manusia yang sepenuhnya berbeda. Tentu saja di sini yang berperan tadi wahyu. Ini yang membedakan manusia yang dilahirkan, baru dilahirkan kembali melalui upaya Rasulullah SAW itu sebagai manusia yang saya sebut dengan istilah manusia risalah, untuk membedakan dari manusia jahiliyah.
Artinya memang Rasulullah SAW yang mau tidak mau kan, modal beliau itu kan jahiliyah. Dalam arti beliau itu memulai perubahan itu dari kondisi yang memang apa adanya saat itu ya jahiliyah. Nah, dari unsur-unsur jahiliyah ini termasuk orang-orangnya ini kan Rasulullah SAW selama 3 tahun milih-milih 1, 2, 3. Ini karena faktor efektivitas. 3 tahun itu Rasulullah SAW betul-betul tidak ada benturan sama sekali. Coba kita baca dalam sejarah dakwah, dalam sirah. 3 tahun itu nggak ada benturan Rasulullah SAW itu. Nggak ada benturan. Artinya nggak membuang energi. Benturan itu kan pasti menyedot energi yang sangat luar biasa. Nggak membuang energi. Kenapa? Karena katakanlah ini jahiliyah nih. Ini empang jahiliyah nih. Butek. Ini jernih. Ya. Itu kan 3 tahun itu tarik ini terus gitu. Sehingga beliau betul-betul fokus kepada orang-orang yang pada dasarnya siap menerima dakwah. Dengan begitu meminimalisir benturan dan tidak mengeluarkan energi yang terlalu banyak. Tempatnya tidak perlu. Itu energi yang tidak perlu untuk dikeluarkan kan. Lah ngapain dikeluarkan? Nggak kayak kita. Belum apa-apa sudah petantang petenteng, show up dan kemudian sampai mengidentifikasikan diri di hadapan lawan bahwa kamu musuh saya loh. Iya ya sudah. Habis itu 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan pas hilang. Karena enggak didasari dengan perhitungan yang matang dan kemudian bisa jadi karena harus tersedot energinya begitu besar pada hal yang tidak perlu di fase itu. Abu Bakar, ya kan orang jahiliyah semua itu tadinya. Abu Bakar, Utsman, itu di masa jahiliyah. Memang ada talenta-talenta hebat dalam diri Abu Bakar, Utsman dan lain sebagainya. Abdurrahman bin Auf di masa jahiliyah sekalipun. Tapi kan nggak serta merta asal kemudian keluar itu udah langsung jadi, diproses dong, diproses, gitu ya. Sebenarnya kehebatannya kemudian di prosesnya itu yang tercakup dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada 4 prosesnya. Di situ letaknya. Di luar Abu Bakar, Umar, Utsman, kan ada Umar itu kan berat sekali jahiliyahnya. Penentang dakwah yang sangat gigih sekali dan banyak yang lain. Nah begitu. Jadi intinya yang pertama kali dilakukan atau modal awal Rasulullah SAW itu melahirkan manusia baru, bukan sekedar manusia yang menghindar dari jahiliyah. Menghindar tuh bukan berarti apa-apa selain bahwa dia lepas dari masa lalu. Ini konsep hijrah yang saya selalu ingatkan gitu. Hijrah tidak akan pernah sukses kalau sekedar menghindar. Hijrah itu bukan semata-mata menghindar dari masa lalu, dari keadaan sebelumnya. Tapi memang ada visi dan ada wadah yang sudah disiapkan untuk kemudian membuahkan hasil, melahirkan karya ketika dia meninggalkan masa lalu. Karena kehidupan harus berjalan. Bukan sekedar saya adalah mantan X. Kalau kopi mantan sih masih bisa, kopi kenangan mantan masih manis. Tapi kalau jahiliyah kan pahit. Nah, jadi melahirkan peradaban itu proses all ini. Ini yang menjadi fokus. Artinya ini muatan yang insya Allah akan menjadi fokus dari materi-materi Madrasah Sirah Nabawiyah angkatan ini. Dan saya akan tekankan insya Allah dalam materi atau saya akan selipkan di materi Khilafah Rasyidah untuk tahun ini. Dalam setiap angkatan ini menjadi pembahasan. Cuman sirah itu terlalu banyak hal yang harus diangkat gitu. Saya merasa tahun ini saya akan cenderung untuk memperbanyak gitu.
artinya menzoom aspek ini gitu. Karena ketika kita tentu saja muak katakanlah gitu dengan segala persoalan, dan itu alhamdulillah bagus, artinya sensor iman kita jalan. Kalau kita sekarang ini merasa enak dengan keadaan dan sebagainya, itu jadikan sesuatu yang positif ya. Pertama itu sensor iman kita jalan, alhamdulillah. Karena kalau sensor iman kita ngadat mati, waduh udah nauzubillah deh. Semua keburukan, kemungkaran itu kita rasa fine-fine aja, itu bahaya sekali. Nggak apa-apa enak, cuman harus jadi satu yang positif. Nah, intinya kemudian yang diharapkan selalu adalah perubahan. Nah, kalau kita bicara tentang perubahan, sebenarnya titik awalnya di mana? Ini dia. Manusia jahiliyah menjadi manusia risalah. Gitu. Maka menegaskan bahwa sebenarnya yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW dalam atau sepanjang perjalanan dakwahnya 23 tahun itu ya risalah itu. Sehingga manusia baru yang menyertai beliau itu berbeda dengan manusia jahiliyah. Jelas Islam itu hadir untuk mendekonstruksi jahiliyah. Jelas. Lah bayangkan ketika Allah memberikan isyarat huwallazi ba'atsa fil ummiyyin. Ummiyun adalah masyarakat yang tidak mengindahkan, masyarakat yang tidak peduli dengan keterbukaan terhadap sesuatu yang baru. Sebenarnya maknanya itu untuk belajar lebih banyak sehingga tidak mementingkan baca dan tulis. Itu kan permulaannya, jendelanya kan itu. Kalau baca tulis aja nggak penting, itu artinya apa? Sebenarnya mereka tidak suka dengan sesuatu yang baru. Ngapain yang baru? Toh yang lama ini aja sudah cukup membuat kita kaya raya, menjadi penguasa ekonomi jazirah Arab. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kan moyang kita dari dulu juga gitu. Ilaf berjalan, kontrak dagang luar biasa, kita jadi kaya raya. Ngapain kita ubah? Toh kita sudah, ini status quo nih. Toh kita sudah mapan dengan begini. Iya, bagi segelintir yang menikmatinya itu. Yang lain mah tetap aja hancur-hancuran, atau secara umum kan hancur-hancuran jahiliyah. Tapi kan ada yang diuntungkan, elitnya itu. Lah ngapain berubah kata elitnya? Kan yang menentukan perubahan itu elit kemudian. Inna wajadna aba'ana ulumatin. Makanya bagi mereka baca tulis itu nggak penting. Paling ya sebatas yang dibutuhkan, ya butuhnya apa? Kan untuk tanda tangan apa istilahnya kontrak, ya ada perwakilan aja yang bisa baca tulis. Yang lain nggak perlu bisa. Toh yang penting kaya. Allah memberikan isyarat bahwa masyarakat yang ummi itu diubahnya dengan apa? Wahyu pertanyaan apa? Pertamanya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ini yang menjadi modal. Kenapa umat Islam ketika kemudian berkembang, artinya secara geografis berkembang, dan tentu saja dengan begitu hukumnya kan akan bersentuhan dong dengan peradaban-peradaban lain di dunia yang sebelumnya sudah eksis. Kenapa umat Islam kemudian tidak menutup diri, malah kemudian membuka diri? Ditelan tuh peradaban India, peradaban Cina, peradaban Mesir kuno, peradaban Yunani, peradaban Persia, ditelan dengan begitu gagahnya, dengan begitu elegannya, tidak takut. Kenapa? Karena akidah mereka kuat, kokoh. Nggak gara-gara membaca turos Greek kemudian dia menjadi Plato akidahnya, gitu loh. Ya kalau ada 1-2 kasus itu ya wajar, tapi secara umum umat nggak berubah, jati dirinya jelas kelihatan, dan melahirkan, artinya kemudian meramu semua itu, kemudian katakanlah memuntahkan lagi dan melahirkan produk peradaban Islam. Terbuka, berani sekali, elegan gitu, terbuka. Nggak kayak kita sekarang. Yang terbuka hanyut, ya buih. Yang tertutup, ya sudah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Merasa sudah cukup lah kita begini, nggak perlu kayak Barat maju-maju kayak gitu. Yang penting akhirat. Itu bukan prinsip peradaban Islam. Rasulullah SAW menggunakan teknik perang Persia ketika masih di Madinah. Rasulullah SAW terbuka terhadap sistem administrasi dunia saat itu dengan membuat stempel untuk surat resmi dan seterusnya. Nah ini dia. Jadi titik mulanya di sini nih, melahirkan ini.
Jadi Islam itu memang betul-betul hadir mendekonstruksi, meruntuhkan jahiliyah. Jadi jahiliyah jadi puing-puing. Dari situ Islam membangun, gitu loh. Dari masyarakat ummi, coba bayangkan. Begitu Rasulullah SAW berdakwah, lahirlah budaya ilmu. Orang yang tadinya baca tulis aja gak penting, kemudian jadi gila mencari ilmu. Ada Darul Qurra untuk orang-orang Ansar, yang setelah sholat isya itu malah pada kumpul untuk murojaah, untuk mengulang pelajaran, untuk kemudian diakhiri dengan tahajud baca Quran sampai pagi. Paginya sedekah mereka, nyari harta, bekerja diantaranya untuk sedekah. Ada penghuni Sufah yang sengaja mereka tidak mau bangun rumah, bukan karena tidak ada lahan. Ansor siap memberikan lahan, tapi nggak mau, lebih ingin tinggal di masjid karena tidak mau ketinggalan ngaji kepada Rasulullah SAW. Ini budaya ilmu ini, jelas. Dari masyarakat ummi jadi masyarakat gila ilmu. Itu kan sudah jelas ini perubahan manusia. Paradigma manusia udah berbeda. Manusia jahiliyah kan tadi saya katakan. Ngapain kita pakai cara lama aja udah kayak gini untungnya. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Kita dapati moyang kami dulu seperti itu, ya sudah, kenapa harus kita ubah? Toh kita benefitnya kita rasakan sampai sekarang. Nah, jadi ini akan sangat terasa kalau kita baca. Artinya melalui yang paling gampang ya, secara literal, secara harfiah. Ada pernyataan-pernyataan Rasulullah SAW, baik itu dari segi timingnya ya, waktu kejadiannya, ataupun dari segi kontennya, dari segi isinya, pesan-pesannya jelas sekali bahwa Islam itu adalah kontra jahiliyah. Artinya kalau Anda ingin tampil gitu ya, sebagai muslim, maka satu hal pastikan, Anda tidak di posisi tidak berkubang di empangnya jahiliyah, gitu loh. Nggak bisa Anda berkuar-kuar Islam tapi sementara Anda berada di posisi jahiliyah itu. Nah gitu loh. Di Fathu Makkah, ingat Fathu Makkah itu kan kemenangan puncak umat Islam di Jazirah Arab. Karena Makkah menjadi penentu. Begitu Makkah ditaklukkan, jatuh ke tangan umat Islam, dakwah Islam sudah tidak bisa, atau sudah menjadi arus yang sangat besar yang tidak bisa dibendung. Sederhananya begini aja lah. Setelah Fathu Makkah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ini catat baik-baik ini. Ini betul-betul satu kondisi yang berubah sepenuhnya dari sebelumnya. Apabila engkau menerima anugerah, pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat karena pertolongan Allah dan kemenangan itu manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok, berregu-beregu. Fauj itu regu, kelompok, gelombang. Kloter kalau haji itu, karena pakai pesawat, kelompok terbang. Engkau melihat manusia setelah Fathu Makkah itu berbondong-bondong, bergelombang-gelombang datang untuk menyatakan masuk Islam. Ini kan kondisi yang sepenuhnya berbeda dari sebelumnya. Sebelum Fathu Makkah itu Rasulullah SAW yang harus proaktif, Rasulullah SAW yang harus menjemput bola, mendatangi, bahkan orang per orang didatangi kan sebelumnya. Untuk ini loh Islam, aku adalah utusan Allah, jadi mengenalkan dirinya, mengenalkan tugasnya, kewajiban. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW sejak mulai dakwah sampai sebelum Fathu Makkah.
Beliau yang harus menjemput bola, proaktif. Tapi begitu Fatu Mekah, justru beliau yang duduk di Madinah, dari mana-mana seluruh pelosok Jazirah Arab, tahun 9, tahun 10 itu kan disebut dengan Naam al-Wufud dalam sirah. Tahun kedatangan delegasi-delegasi Arab. Terutama Arab tentunya, karena masih jangkauan Jazirah Arab. Delegasi untuk mewakili kelompoknya masing-masing menyatakan masuk Islam. Itu kan udah berubah sepenuhnya tuh. Masya Allah itu kan. Nih. Ini di momentum Fatu Mekah ini, di mana Islam sudah betul-betul berada di posisi artinya sudah menentukan gitu ya, menentukan arah, menjadi arus di Jazirah Arab setidaknya pada saat itu. Lihat, di hadapan paling tidak ini 12.000 orang kan, yaitu pasukan Rasulullah yang dibawa ke Mekah 10.000 plus orang-orang Mekah 2.000. Ini kalau jumlah pasukannya aja, tentu lebih banyak dari itu lagi. Rasulullah berkata apa? Walaupun ini dikhususkan kepada Quraisy karena konteksnya di Mekah. Ya ma'syara Quraisy. Selain karena Quraisy itu yang paling berpengaruh di antara semua orang Arab dan punya posisi-posisi istimewa dalam banyak hal, dengan keberadaan Ka'bah dan seterusnya. Inna Allaha qad adhaba ankum nakhwatal jahiliyah wa ta'adhumaha bil aba. An-nasu min Adam wa Adamu min turab. Wahai segenap Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghapus keangkuhan jahiliyah pada diri kalian. Ini terjemahannya ya, nakhwah. Nanti saya ceritakan apa yang terkait dengan keangkuhan jahiliyah itu. Dan kebanggaan ala jahiliyah karena garis keturunan. Orang jahiliyah itu sangat terobsesi dengan yang disebut dengan karom, kehormatan. Bisa dikatakan kehormatan itu lebih penting sebagai nilai hidup bagi masyarakat jahiliyah daripada bahkan kekayaan. Itu jahiliyah. Artinya orang jahiliyah akan melakukan apapun, cara apapun untuk ujung-ujungnya terhormat. Dan dia akan menghindari apapun dengan cara apapun yang bisa merusak kehormatan. Bahkan mereka bisa rela untuk kehilangan banyak harta demi membeli kehormatan. Itu jahiliyah Arab saat itu. Kalau sekarang banyak orang yang justru terbalik. Artinya kalau kita bilang jahiliyah sekarang tuh, justru banyak orang yang mengorbankan kehormatan asal atau untuk mendapatkan kekayaan. Nggak apa-apa, nggak terhormat, yang penting kaya. Nggak apa-apa pakai baju pesakitan dadah-dadah, yang penting kan korupsinya banyak. Paling yang disita sedikit, nanti juga nggak disita, yang lebih tidak semuanya disita. Paling bayar denda berapa, nanti dapat remisi, asik kan? Dulu orang Arab itu bisa mengorbankan kekayaan demi meraih kehormatan. Nah, dengan kehormatan itu, ketika seorang itu menjadi terhormat, maka dia berhak sombong. Pokoknya kehancuran atau kerusakan jahiliyah gara-gara kehormatan banyak deh. Nanti mungkin kita insya Allah cerita di madrasah Sirah Nabawiyah ya, MSN ya. Kalau pernah mendengar, ini contohnya ya, kenapa di masa jahiliyah itu ada suatu kondisi ya, gitu ya, atau fenomena masyarakat. Seorang suami istri bisa merelakan
Dalam hal ini, suami bisa merelakan istrinya untuk tidur dengan seseorang, ya, untuk tidur dengan seseorang, dan bisa jadi tidak menggauli istrinya, si suami itu, sampai memastikan istrinya hamil dari orang tersebut. Yang itu entah siapa, entah berantah. Ya pokoknya otomatis lah, ini suaminya nih, bahkan suaminya yang merestui. Selama si orang laki-laki itu adalah tokoh, kalau bahasa kita, untuk perbaikan keturunan, karena dia mendapatkan keturunannya dari, sampai meyakini gitu. Dan sampai bayangkan masuk ke masalah moral, seorang laki-laki, seorang suami merelakan istrinya tidur dengan laki-laki tokoh ini, supaya kemudian dapat keturunan, kecipratan keturunan itu, tokoh itu, supaya kemudian terhormat, gitu loh. Inseminasi. Jahiliyah itu kayak gitu tuh. Itu demi kehormatan, jangan salah, karena supaya terhormat. Itu praktek jahiliyah sampai segitu, gitu loh. Karena kalau orang sudah terhormat, itu kemudian layak sombong dan layak untuk menghina yang miskin. Yang miskin itu tidak bisa berpikir bahwa saya bisa terhormat. Yang miskin itu pasti hina. Makanya kenapa ada kecaman dalam Al-Quran, la taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anakmu gara-gara kamu miskin. Kenapa orang miskin membunuh anak? Karena bagi mereka ini, aku aja udah miskin, lah aku punya anak, dalam hal ini perempuan. Ya anak perempuan gak bisa nambah kekayaan, mengurangi pasti. Dibunuhlah anak perempuan tuh. Jadi membunuh anak perempuan, dalam arti mengubur hidup-hidup, itu karena kehormatan, bukan karena benci perempuan, laki-laki benci perempuan. Enggak ada zaman jahiliyah istilah bahwa laki-laki itu sebagai jenis kelamin itu memusuhi perempuan sebagai, enggak ada. Ini kehormatan biangnya. Artinya paradigma mereka tentang kehormatan. La taqtulu auladakum khasyata imlaq dalam Al-Quran. Jangan kamu bunuh anakmu gara-gara takut miskin. Lagi nggak miskin sih, tapi karena anaknya perempuan, waduh ini pasti aku jatuh miskin ya nanti. Aku takut jatuh miskin. Dibunuh, anak dikubur hidup-hidup. Gara-gara itu. Itu yang kemudian memunculkan nakhwatul jahiliyah. Maka kenapa kecaman Al-Quran terkait dengan orang-orang yang memusuhi Rasulullah itu terkait banyak dengan harta. Abu Lahab, ma'aghna anhu maluhu, hartanya tidak akan berarti bagi dia, tidak akan menolong apapun. Yang disebut hartanya. Walid bin Mughirah, Dzarni wa man khalaqtu wahida. Kemudian apa? Wa ja'altu lahu malam mamduda, hartanya melimpah. Wa yatma wa nazid, dan dia masih ingin aku menambahkannya. Musuh-musuh Rasulullah itu orang-orang kayak gitu. Alhaakumut takasur, kalian berlomba-lomba untuk memperbanyak kekayaan. Hatta zurtumul maqabir, sampai ke liang lahat, ke liang kubur. Kemudian yang humazah mulumazah, yang nyinyir kepada Rasulullah, menghina Rasulullah. Alladzi jama'a mala wa 'addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Lihat semuanya terkait dengan itu. Karena ada nakhwah nanti ketika dia kaya. Muhammad, kenapa engkau yang jadi Rasul? Kan aku seharusnya, kata Walid bin Mughirah, yang lebih kaya, yang lebih apa. Abu Jahal mengatakan apa? Muhammad, jangan pernah berpikir engkau hebat di sini. Aku lebih lebih kaya darimu. Aku lebih kuat darimu. Kuat dan kaya itu otomatis. Semua itu. An-nasu min Adam. Kekayaan itu bukan kehormatan, maksudnya gitu. Dan tidak berhak kemudian dengan begitu engkau merendahkan yang lain. Kamu itu semuanya dari Adam, dan Adam min turab, dari tanah. Itu di Fatu Makkah, coba lihat. Di Haji Wada Rasulullah mengatakan, ala inna kulla syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya maudhu. Ketahuilah, sesungguhnya segala urusan bernafas jahiliyah telah aku hapus di bawah kakiku. Segala urusan. Artinya kan jelas konteksnya negatif. Jahiliyah itu bukan sekedar sesuatu yang ada di masa sebelum Islam. Tidak semua yang di masa Islam itu adalah buruk, tapi semua yang buruk sebelum Islam itulah jahiliyah. Rasulullah kemudian mengatakan, wa dima'ul jahiliyati mawdu'ah wa inna awwala damin adha'u min dima'ina dam ibn Rabi'at bin al-Haris kana mustardaan fi Bani Sa'din faqatalathu Hudayl. Dendam karena pembunuhan di masa jahiliyah telah dihapus,
Karena kasus pembunuhan pertama yang aku hapus adalah kasus keluarga kami, yaitu pembunuhan Ibnu Rabi'ah Ibnu Haris, itu dari keluarga Rasulullah SAW. Dia disusui di Bani Sa'ad, lalu suku Hudzail membunuhnya. Tidak ada dendam karena kasus pembunuhan jahiliyah sudah selesai. Karena busuk itu dendam jahiliyah itu nggak akan berhenti 7 turunan itu, dan itu akan berkali-kali menjadi perang. Sangat luar biasa. Ala la yajni janin illa ala nafsi. Ini masalah filosofi hukum yang sangat penting sekali. Wala yajni walidun an ala waladihi wala mauludun ala walidih. Setiap pelaku kejahatan menanggung sendiri akibat perbuatan jahatnya. Orang tua tidak menanggung kejahatan anaknya, dan anak tidak menanggung kejahatan orang tuanya. Di zaman jahiliyah, kalau ada seorang keluarga itu menanggung kejahatan, maka akan dibela oleh seluruh keluarganya karena merasa terhina kalau seandainya anaknya yang jahat itu dihukum. Kalau tidak dihukum enggak apa-apa. Mereka tidak merasa terhina karena anaknya berbuat jahat, tapi akan merasa terhina kalau anaknya atau anggota keluarganya itu dihukum oleh kelompok lain karena kejahatannya. Padahal kan kejahatan dia yang bertanggung jawab. Tapi jahiliyah. Ala inna waribal jahiliyati maudu wa awwalu riban adau ribana riba Abbas ibn Abdul Muttalib fa innahu maudu'un kulluh wa inna kulla riban maudu lakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun qadallahu annahu la riba. Ini masalah ekonomi dan filosofi ekonomi. Riba jahiliyah telah dihapus. Praktek riba pertama yang aku hapus adalah riba keluarga kami, riba Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib itu kaya raya, dan diantara sumber kekayaannya dari praktek riba. Bisa dikatakan satu Taif itu banyak yang hutang riba ke Abbas, dan itu dia gunakan hasilnya diantaranya untuk menjamu jamaah haji dari uang riba. Jahiliyah. Semua riba telah dihapus. Kalian hanya berhak menerima pokok harta milik kalian. Artinya yang pelaku riba, yang meminjamkan uang ataupun harta riba, itu hanya berhak mendapatkan pokoknya saja. Artinya di luar pokoknya itu telah dihapus. Dengan begitu kalian tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Ini prinsipnya. Karena dalam riba itu ada unsur menzalimi dan tidak menzalimi. Ada unsur menzalimi dan dizalimi. Ada pihak yang zalim, ada korban yang dizalimi. Jadi tidak menjadi pelaku, tidak menjadi korban. Gitu loh. Kalau kita lepas dari riba. Maka kalau sistem ekonomi, walaupun kemudian kita sebut ekonomi itu bebas riba, atau kemudian kita klaim sebagai ekonomi syariah, tapi kemudian ada pihak yang zalim dan dizalimi, sebenarnya secara prinsip, secara filosofi, dia bukan ekonomi Islam. Gitu loh. Harus hilang itu karena dasarnya itu. Dengan dihapusnya riba, kalian tidak menjadi pelaku yang zalim dan tidak jadi korban yang dizalimi. Allah telah menetapkan penghapusan riba. Wa inna ma'athirul jahiliyati mawdu'ah. Sesungguhnya segala kebanggaan jahiliyah telah dihapus. Ini dalam konteks Mekah. Ghair sidanah was siqayah. Selain sidanah dan siqayah. Sidanah adalah manajemen pengurusan Ka'bah. Itu diperlukan karena terkait dengan haji. Ya, ada masalah kiswah, ada masalah manajemen lah. Dan siqayah penyediaan logistik untuk jemaah haji, itu tetap praktek itu. Karena selain sidanah dan siqayah itu ada 10 sebenarnya, ada totalnya 10 yang disebut ma'asir, kebanggaan jahiliyah, yang dibagi-bagi kepada setiap kelompok di Quraisy. Di mana dengan kebanggaan itu satu kelompok merasa kemudian arogan ataupun merasa layak angkuh ketimbang yang lain. Padahal itu tidak perlu. Artinya bukan tidak perlu, artinya dalam sebuah masyarakat itu ya diada-adakan saja. Dan tidak bisa keluar dari kelompok itu. Jadi sudah hak mutlak satu kelompok bahwa mereka terlahir sebagai orang hebat, sebagai orang terhormat. Gara-gara itu maka dihapus oleh Rasulullah SAW, kecuali yang memang ini secara konkret di lapangan dibutuhkan manajemen pengurusan Ka'bah dan penyediaan logistik jemaah haji. Ini si kaya aja sekarang enggak, hanya sedikit lah gitu ya. Yang gratis di haji itu kan sekarang sedikit, nggak banyak gitu ya. Jemaah haji mengeluarkan uang cukup banyak. Wallahu ta'ala alam. Ini jadi ada destruksi jahiliyah, segala urusan jahiliyah
Itu umum tentu, segala yang bentuk tadi yang buruk. Kebanggaan jahiliyah yang disebut nakhwatul jahiliyah, ma'asil jahiliyah, itu mencakup aspek sosial, budaya, dan politik. Dalam prakteknya kalau kita baca terkait dengan istilah ini, dalam prakteknya terkait dengan sosial, dengan budaya, dan politik. Dendam jahiliyah, sosial dan budaya. Riba jahiliyah terkait dengan ekonomi. Lihat, ketika manusia baru, manusia risalah yang dibentuk oleh Rasulullah SAW, itu adalah bukan manusia jahiliyah. Berarti lihat, dalam bersosial, berbudaya, berpolitik, berekonomi, itu berbeda dengan jahiliyah. Dan Islam mempunyai itu semua. Inilah yang dilahirkan Rasulullah SAW, sehingga inilah yang melahirkan peradaban. Wallahu ta'ala a'lam.